Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Darmawati, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Surabaya. Kategori angkatan 2 tahun 2023 akan melakukan PPL praktik pengalaman lapangan MP Yapis Teminabu Porong Selatan dengan pembimbing saya Bapak Dr. Andes Suhartono MPD dengan materi saya teks deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kita berdoa sebelum memasuki pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kami minta kepada anak-anakku satu orang memimpin doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita berdoa, teman-teman sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, baik. Saya akan memandu sedikit tentang pembelajaran yang yang pernah Ibu bahas sebelumnya. Setelah kegiatan ini, Ibu meminta kalian bagaimana tes deskripsi itu harus saya ini diharapkan bisa setelah kita mempelajari, siswa bisa menentukan atau merincikan bagian-bagian tersebut. Setelah merincikan, mungkin ada hal-hal yang bisa kita anggap bahwa ini tes deskripsi merupakan suatu kegiatan yang bisa dikaji dalam suasana yang nyaman dan baik. Yang ketiga, membuat pembaca ikut merasakan sendiri dan mengalaminya. Misalkan ada sesuatu yang ingin kita buat dari hal, misalkan contoh makanan enak. Mungkin ada yang mengatakan bagaimana cara membuat makanan ini sehingga bisa menjadi lebih enak. Jadi di sini merasakan sendiri atau meraba atau melihat atau mendengar. Jadi kita harus lebih memanfaatkan apa yang bisa kita lihat di sekitar kita. Berikut menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan secara terperinci. Warna yang ada di setiap kegiatan, bagaimana kita melihat suatu warna, ukuran, bentuknya, bagaimana mendeskripsikan keadaan yang ada di sekitar kita. Inilah ciri-ciri tes deskripsi. Ini adalah ciri penentuan bagaimana kata-kata dari kebahasaan struktur, yaitu menggunakan kata baku, kreativitas, dan sebagainya. Penggunaan kata hubung. Contohnya kata hubung misalkan tetapi atau nama konjungsi. Dikatakan kata hubung sama dengan konjungsi. Jadi di sini kata sambung atau konjungsi dipakai, yaitu adalah ada kata tetapi, oleh, dan sebagainya. Terus penggunaan kata rujukan. Penggunaan kata imbuhan ada ber, men, dan sebagainya. Di dalam tes deskripsi,
penggunaan kata-kata tersebut atau imbuhan harus dilihat kata yang tepat untuk diberikan imbuhan tersebut. Memasuki keempat yaitu penggunaan kata rujukan. Di sini itu adalah merupakan kata rujukan. Itu kegiatan yang sudah berlalu. Ibu memberikan sedikit penjelasan. Disinilah kita memulai yaitu struktur tes deskripsi. Di sini anak-anak diminta setelah melihat struktur tes deskripsi ini, tujuan mempelajari ini yaitu saya menggunakan pendekatan atau menggunakan PBR untuk menentukan suatu kalimat atau menentukan suatu permasalahan sehingga siswa bisa peserta didik bisa menentukan atau merincikan bagian-bagian mana yang termasuk struktur tes deskripsi. Inilah pembelajaran pada pagi hari ini yang akan kita bahas mengenai struktur tes deskripsi. Di sini kalian ada bagian-bagian dari tes deskripsi itu sendiri adalah yang pertama identifikasi. Identifikasi sama dengan identifikasi itu merupakan hal yang umum atau pemaparan gambaran yang umum untuk menuju ke yang lebih bagian-bagian yang lebih terperinci lagi. Disinilah kita memulai identifikasi, yaitu pengenalan apa yang ingin dipakai, apa yang ingin dipelajari. Disinilah harus kita lihat identifikasinya. Bagaimana cara mengidentifikasi suatu tes deskripsi? Ini langkah-langkah struktur tes deskripsi. Kenapa Ibu mengatakan seperti itu? Karena harus ada hal-hal yang perlu diketahui dalam tes deskripsi. Identifikasi yaitu pemaparan. Yang kedua adalah klasifikasi. Klasifikasi ini dikatakan deskripsi bagian. Kenapa dikatakan deskripsi bagian? Di sini dibagi-bagi menjadi terperinci. Maksudnya mulai dari kegiatan umum sampai terdetailnya itu bagaimana cara membuat rangkuman atau membuat tes deskripsi, ada kata-kata majas yang ada di dalam. Jadi dikatakan klasifikasi itu adalah rinci bagian-bagian dari kata umum. Terus yang terakhir yaitu deskripsi bagian. Deskripsi bagian di sini mengatakan bahwa kesimpulannya di mana kita membuat suatu tes deskripsi atau membaca tes deskripsi, kita bisa menentukan deskripsi bagiannya. Ada bagian terperinci, sangat terperinci, yaitu mulai dari identifikasi, terus menjalar ke klasifikasi bagian, ke bagian deskripsi. Terus bagian deskripsi ini bisa juga ada kesimpulan dan bisa juga tidak. Karena semua kalimat yang ada di klasifikasi sudah masuk di dalam identifikasi, juga di dalam deskripsi bagian. Itulah pemaparan pada pagi hari ini. Jadi mungkin di sini ada satu jenis tes deskripsi. Jadi yang paling penting di sini adalah struktur deskripsi, karena kalian bisa merincikan bagian-bagian struktur tes deskripsi. Di sini pemaparan saya yaitu struktur tes deskripsi yang harus lebih diketahui dan lebih jelas, bahwa kalau misalnya Ibu minta kalian untuk membuat satu tes atau menulis satu tes, kalian sudah bisa karena ada kegiatannya tadi, bahwa
itu identifikasi duluan, identifikasi yang harus kita lihat dulu, lalu kita menjalar ke klasifikasi bagiannya. Nah, oleh sebab itu, baik, semangat. Masih semangat? Masih. Tepuk semangat. 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 Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya, atau mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kalian lihat, dan mungkin ada hal-hal yang bisa kalian tanyakan. Dan ini jenis tes deskripsi. Setelah ini kita melihat jenisnya. Ada tes deskripsi spesial, yaitu adalah tes yang melukiskan tentang ruang atau tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Jadi kita melihat di suasana mana yang harus kita jalani. Mudah-mudahan misalkan dikasih tugas untuk sementara melihat mana kira-kira jenis tes deskripsi yang bagaimana kamu memberikan. Tes deskripsi ini merupakan tes yang menggambarkan suatu hal atau orang yang dengan mengungkapkan identitas seseorang bisa menjadi hal yang bisa dikemukakan atau diberikan tanggung jawab sehingga bisa tercapai apa yang diinginkan di dalam tes deskripsi. Yang ketiga yaitu tes subjektif, yaitu menafsirkan perasaan, menggambarkan hal-hal yang bisa kita kaji di dalam tes deskripsi, meluangkan kata-kata untuk diinformasikan ke orang lain. Jadi kita melihat jenis tes deskripsi haruslah mempunyai identifikasi. Kenapa? Identifikasi lebih bagus atau lebih baik di dalam kegiatan tersebut. Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan selagi misalnya mungkin di tes deskripsi tadi, struktur tes deskripsi. Mungkin ada di situ yang ingin bertanya, kenapa Ibu tidak ada tesnya? Sebentar, misalkan saya bagikan tes, silakan kalian kaji mana identifikasi masalah, mana identifikasi klasifikasi bagiannya, mana bagian-bagian kesimpulan. Baik, mari kita melihat kalau masih ada waktu untuk silakan mungkin identifikasi ini baca dulu baik-baik, setelah itu kalian mengidentifikasi dengan baik. Mana bagian-bagian? Dibaca dengan baik. Dibaca dengan baik supaya dilihat mana yang menjadi ini juga tesnya. Ini dibaca dulu baik-baik. Bagaimana setelah kita membaca kalian bisa menentukan mana identifikasi masalahnya, mana identifikasi klasifikasi bagiannya. Terus mana klasifikasi bagian kesimpulannya. Silakan dibaca, dilihat dan bagaimana, ada yang sudah?
kalimat identifikasi di dalam struktur, di dalam contoh, yaitu contoh tes deskripsi sekolahku tercinta. Toleransi kami dan teman-teman berbeda agama sangat dijaga sekali. Itu termasuk tes ya, termasuk tes deskripsi, semua tes deskripsi. Tapi yang ibu minta adalah kalimat paragraf yang menentukan bahwa identifikasi masa identifikasi. Karena tadi sudah saya lampirkan mengenai strukturnya, identifikasi, bagian-bagian klasifikasinya, bagian-bagian kesimpulannya. Gitu. Jadi semua yang ada di kalimat ini adalah ada 3 bagian. Bagaimana melihat kegiatan ini merupakan hal yang baik, atau coba kelas kelompok 2, kira-kira yang mana tes yang merupakan identifikasi, pemaparan atau pengenalan? Pemaparannya atau pengenalannya. Sekolahku adalah sekolahku tercinta memiliki lingkungan. Ya, siapa? Silakan. Kalimat identifikasinya silakan dibaca. Silakan Juhardika. Sekolahku tercinta memiliki lingkungan sangat bersih dengan halaman yang luas dan taman pelajaran. Oke, baik, tepuk tangan buat Juhardika. Terus klasifikasi bagian. Silakan Hafisa. Gedung sekolah saya terletak pada tengah kota Terminal 2 dengan suasana udara yang nyaman dan segar karena di belakang sekolah masih hutan belantara. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Hafisa. Kelompok 1, bagian klasifikasi. Toleransi kami dengan teman-teman berbeda agama sangat dijaga sekali. Oke, baik, terima kasih buat Andini dan teman-teman lain untuk membuat identifikasi atau tes deskripsi. Sudah kalian pahami bahwa ini yang termasuk identifikasi dan ini yang termasuk bagian-bagian klasifikasi dalam tes deskripsi. Jadi mungkin ada lagi yang ingin bertanya atau ada satu kegiatan yang harus kalian penuhi, yaitu coba dalam tes ini kalian melihat kata-katanya dan kalimatnya mana kira-kira yang termasuk. Silakan lihat di ada pertanyaannya, silakan. Oke, baik, silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, baik, silakan kerjakan. Mana? Jelek di jaringan. Silakan dikerjakan. Semua kerja kelompok supaya satu pemikiran. Lihat. Susah sekali. Iya. Tapi ada di video kalau ini. Ini, ya Allah. Ini loh. Anu, jaringan. Oke, kelompok 1, kelompok 2 sudah, kelompok 3. Ayo semangat. Harus lebih semangat. Recording in progress. Siapa? Cepat. Ayo semangat yo.
kita Ini bisa iya. merajut ke Bisa ya, deskripsi, jangan dengar. bisa melihat bahwa kegiatan ini bisa dipastikan karena ada warna, ada misalkan ada juga termasuk kuliner, misalkan kita merasakan masakan apa ini, nah, terus di mana, misalkan ada berasa, ada beraba, ada penglihatan, pendengaran, itu semua terkait dengan tes deskripsi karena harus semua kita lihat dengan jelas dan mendengarkan, meraba, merasakan. Mungkin ada masakan-masakan yang enak bisa dicicipi, nah itu dalam struktur tes deskripsi. Masih ada? Halo? Hai. Masih semangat? Masih. Oke, baik. Nah, terus berikutnya kalimat tes deskripsi yang tercantum di dalam struktur itu tadi adalah ada beberapa contoh tes deskripsi, ada keindahan yang mendunia, ada sekolahku tercinta. Sekolah ini memang benar lebih ada juga kita tinggal di memang sudah di Teminabuan, tetapi ada hal-hal yang ada di dalam lingkungan sekolah kita mungkin belum terlihat jelas, terlihat dengan indah, tetapi akan kita perlihatkan bagaimana kondisi sekolah yang nyaman dan asri. Jadi teman anak-anak semua, semoga setelah kita mempelajari ini kita bisa membuat sesuatu yang lebih bagus lagi di lingkungan sekolah kita. Misalnya ada kekurangan yang tidak ternilai dan ada yang harus kita buat. Marilah kita bergotong royong, bekerja sama untuk membangun sekolah yang ada di lingkungan kita. Kita pelihara sekolah kita. Masih ada? Oke, baik, Ibu teruskan. Ada satu permainan saya atau saya bagikan, tolong disusun kalimat ini menjadi satu paragraf. Menjadi satu paragraf. Silakan susun dengan rapi ya, dengan menjadi satu kalimat. Kalimat menjadi satu paragraf. Kalau kata berarti kata itu disusun menjadi satu kalimat. Ini kalimat disusun menjadi satu paragraf. Tolong kerjasamanya nak, kerjasamanya. Lihat ini contohnya ya, ada contohnya, lihat contohnya. Ada, lihat contohnya itu, ya silakan. Lihat contohnya. Lihat contohnya, silakan. Oke, silakan kerjasamanya. Ayo, semua sama-sama. Kerjasamanya, oke, lebih bagus kalau kalian kerjasama. Ayo. Kita harus selalu bekerja sama supaya lebih mengetahui. Oke, silakan. Kelompok 2, kelompok 3. Silakan, ayo semangat.
Tak. Tak bisa. Silakan, ayo. Ayo semangat. Semangat di tengah. Ayo semangat. Ayo lebih bisa, ayo. Silakan. Setelah dibuat satu paragraf, tolong dilihatkan. Kelompok 2 sudah? Ya, silakan diperhatikan dulu, dilihat baik-baik apakah tersusun dengan rapi atau ada yang tidak dimasukkan. Sudah? Kelompok 3. Gedung sekolah saya terletak pada tengah kota Labuan dengan suasana udara yang nyaman dan segar karena di belakang sekolah masih hutan belantara. Oke, baik. Terima kasih buat kelompok 3. Kelompok 2, kelompok 1. Kelompok 2 ya, silakan. Sekolahku tersimpan memiliki lingkungan sangat bersih dengan halaman yang luas lapangan upacaranya. Di sekolahku memiliki 9 bangunan utama seraya tempat belajar siswa, yaitu 6 ruang belajar, satu ruang dewasa guru, 1 ruang rapat guru dan OSIS, juga ruang musola yang lengkap dengan tempat duduk yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Oke, baik. Terima kasih atas kelompok 2. Oke, tepuk tangan dulu. Ayo semangat. Kelompok 3 bagaimana? Kelompok 1? Kelompok 1. Oke, silakan. Keharmonisan seluruh anggota sekolah baik bersama guru dan murid sangat baik. Toleransi kami dengan teman-teman beda agama sangat dijaga sekali karena itulah saya sangat mencintai sekolahku. Karena di sekolah ini saya mendapatkan keluarga baru yang saling menyayangi, menghargai dan menghormati. Oke, baik. Tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, itulah tadi tes deskripsi. Kalian bisa menyusun mana kalimat, mana kata identifikasi, mana kalimat identifikasinya, mana paragraf bagian klasifikasinya, mana paragraf kesimpulannya. Karena di sekolah ini ada yang mengatakan bahwa sekolahku tercinta, sangat menyayangi sekolahnya karena memiliki beberapa gedung dan ada ruang-ruang tertentu yang bisa kalian pakai untuk misalkan ruang OSIS, ruang perpustakaan. Disitulah kalian belajar lebih baik lagi karena banyak buku-buku yang bisa diambil untuk dipelajari. Kenapa? Karena kalau kalian tidak suka membaca harus lebih aktif lagi karena setiap membaca pasti ada ilmu yang kita peroleh. Kenapa? Membaca itu perlu karena hal yang bisa kita ketahui dari bacaan tersebut. Informasi kalau kita hanya mendengar, tidak pernah dibaca, tidak pernah melihat, wah ini kebetulan atau betulkah tidak, hanya mendengar saja. Jadi haruslah kalian lebih aktif membaca supaya mendengar atau membacakan atau berbicara
oh itu benar, ada. Oke baik, sampai di sini pembelajaran kita. Mudah-mudahan apa tujuan pembelajaran kita bisa kalian pahami, bisa kalian bahwa ini betul-betul adalah tes deskripsi. Penugasan setiap kata yang harus kalian ketahui di dalam tes deskripsi adalah membuat kalian lebih baik lagi. Saya minta kalian supaya lebih baik membaca, lebih terulang lagi atau lebih banyak lagi hal-hal yang perlu kalian ketahui bahwa di dalam pembelajaran itu harus kita banyak motivasi yang lebih ke membaca atau namanya istilahnya sekarang adalah literasi. Jadi setiap hari harus ada kegiatan membaca. Oke baik, tadi mungkin saya lupa tentang mengabsen kalian. Kira-kira siapa yang tidak hadir pada ini? Semua hadir? Alhamdulillah, terima kasih anak-anakku. Semoga di hari-hari lain bisa menjadi patokan untuk kalian. Baik, mungkin sampai di sini pembelajaran kita. Nanti saya tidak lupa mengucapkan bahwa ada kegiatan berikutnya mungkin dikerjakan di rumah ya. Setelah pembelajaran selesai, tolong dikerjakan di rumah atau kalau ada kesempatan yang lain kita bertemu di minggu depan. Jadi semoga apa yang saya sampaikan tadi kalian bisa memahami tes deskripsi tersebut. Saya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. Sebelum kita keluar, kita berdoa karena kita sudah mempelajari apa yang ingin kita pelajari pada pagi hari ini. Dan saya tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih anak-anakku. Tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk belajar. Oke baik, silakan yang memimpin doa. Al-Otto. Oke baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Bu.